Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, para pemirsa dan para peruqyah yang saya cintai dimanapun antum berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, pada seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian fikih ruqyah yang insyaallah akan terus kita selesaikan sampai akhir buku, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita untuk menebarkan kebaikan ke tengah-tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah, lanjutan pada hari ini kita masih dalam tema hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh ya dalam praktik ruqyah. Yang pertama yang sudah kita sampaikan adalah bahwa dalam proses ruqyah kita boleh melakukan amar ma'ruf nahi munkar, baik itu kepada manusia yang kita ruqyah dan keluarganya, demikian pula kepada jin-jin yang merasuki ketika mereka memunculkan dirinya dalam bentuk melalui lisan orang yang dirasukinya. Yang kedua yang dibolehkan di dalam praktik ruqyah adalah memukul atau menepuk. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita bahwa ketika Utsman bin Abil As datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan perihal kondisinya saat sholat yang selalu mengalami gangguan berupa kelupaan terhadap bacaan sholat atau rakaat sholat Lalu beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyuruhnya datang ke Madinah sebab Utsman bin Abil As ini tinggal di Taif. Nah, ketika Utsman bin Abil As datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan mendekatlah. Artinya Utsman bin Abil As disuruh oleh Rasulullah mendekat. Jadi sudah datang jauh-jauh, kemudian di hadapan Rasulullah pun lalu disuruh mendekat lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Rasulullah menepuk dada Utsman Abil As sembari mengatakan ukhruj ya adu Allah. Jadi ditepuk, ukhruj ya adu Allah. Nah, dari hadis ini para ulama mengistinbatkan kesimpulan bahwa dalam praktek ruqyah boleh dilakukan pukulan atau tepukan. Demikian juga ketika ada seorang ibu membawa anaknya yang memiliki gejala penyakit gila. Nah, demikian juga Rasulullah melakukannya, yaitu dengan menepuk dada si anak sembari melakukan ruqyah syar'iyyah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam praktek ruqyah pukulan atau tepukan ini adalah hal yang boleh selama tidak memberikan kesan buruk kepada pasien. Oleh karena itu Syekh Abdul Barra dalam menjelaskan kaidah memukul dalam proses ruqyah, ada 3 hal yang perlu kita ingat sebagai satu panduan.
berupa pertanyaan. Yang pertama, ya, mata tadrib, ya, mata tadrib, kapan atau bila engkau harus memukul. Nah, kalau hanya dengan bacaan ruqyah dan doa-doa ruqyah saja sudah memadai, ya, untuk mengatasi gangguan tertentu, maka kita tidak perlu melakukan pukulan atau tepukan. Ya, cukup dengan membacakan ayat-ayat Quran dan doa-doa ruqyah. Nah, kemudian yang kedua, aina tadrib, di mana engkau harus memukul. Artinya tempat atau posisi yang boleh kita pukul itu bagian mana dari tubuh pasien, ya. Jadi ada hal-hal yang sensitif, ya, tempat-tempat yang tidak etis untuk dilakukan pukulan, khususnya terhadap pasien perempuan. Nah, di sini seorang peruqyah mesti berhati-hati, ya, jangan sampai memukul bahagian-bahagian yang tidak dibolehkan, ya, walaupun tujuannya baik, tapi karena itu adalah daerah-daerah yang sensitif, maka sebaiknya tidak dilakukan pukulan secara langsung, ya. Nah, kemudian dalam melakukan pukulan itu juga harus kita memperhatikan, ya, kaifa tadrib, bagaimana pukulanmu itu, bagaimana engkau memukul. Nah, ini berkaitan dengan cara dan kekuatan dari pukulan kita. Nah, jangan sampai pukulan yang dilakukan kepada pasien justru dapat mencederai, ya. Nah, jadi walaupun di sini disebut dengan kata ad-darb, pukulan, ya, karena di dalam bahasa Arab yang namanya daraba itu maknanya bermacam-macam. Ada yang sekedar memukul, ya, menepuk. Ada juga yang dalam artian menampar, menempeleng, ya, meninju, ya. Bahkan ada yang dengan makna memenggal, ad-darbu bis-sayf. Nah, itu pukulan dengan pedang, maksudnya itu ya memancung. Nah, jadi darab di sini atau pukulan yang dimaksud di dalam praktek ruqyah ini adalah pukulan yang pertama memperhatikan akibat atau efeknya, ya, kepada pasien. Nah, apakah bisa membuat mendatangkan manfaat atau justru mendatangkan mudarat. Nah, maka tidak sedikit kasus-kasus pasien yang cedera, patah tulang, ya, akibat pukulan seorang peruqyah yang tidak proporsional, ya. Bahkan ada yang sampai ke ranah hukum, ya. Kenapa? Karena pukulnya sudah melampaui batas yang tidak wajar. Nah, ini seorang peruqyah harus berhati-hati, jangan sampai dalam praktik ruqyah kita akan terseret kepada masalah hukum, ya. Nah, yang akan mencederai nama baik kita sebagai peruqyah dan juga tentunya akan mencederai praktik ruqyah syariah secara umum. Nah, itu. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah efeknya. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah akibat, ya, pandangan masyarakat, ya, secara psikologis. Nah, jadi hal-hal yang tidak perlu dilakukan pukulan jangan, ya. Jadi ada seorang dia sebenarnya bukan peruqyah profesional, tetapi karena dia terpaksa melakukan terapi terhadap orang tuanya, lalu dia meyakini bahwa kalau ada gangguan jin dalam tubuh seseorang maka itu boleh dipukul, dan dia berdalih kepada apa yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah ketika melakukan pukulan kepada
seorang yang diganggu jin sampai-sampai mereka yang menyaksikan itu meyakini kalau orang yang dipukul itu tidak akan selamat ya, atau tidak akan bangun dari kondisinya semula karena saking kerasnya pukulan tersebut. Nah, ini sebenarnya perlu pengkajian secara mendalam, apakah benar seperti itu atau kondisinya seperti apa. Jadi yang jelas bahwa jangan sampai secara psikologis kita dipandang oleh orang lain melakukan hal-hal yang tidak wajar ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Ada seorang anak ya, ketika meruqyah orang tuanya, ibunya, dia memukul ibunya dengan keras dengan alasan ada jin di dalam tubuhnya. Tapi orang-orang di luar itu melihat anak ini anak yang tega ya, menyakiti orang tuanya dengan pukulan-pukulan seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu ya, jangan sampai pukulan itu terkesan menjadi kekerasan secara fisik ya. Nah, seperti memukul wajah, menendang ya, menunjang, menampar, menyepak ya, apalagi dengan menggunakan pukulan-pukulan benda-benda keras. Nah, itu harus dijauhi oleh seorang peruqyah. Jangan sampai kesan yang muncul adalah ruqyah ini ya cara pengobatan dengan menggunakan kekerasan ya. Padahal ruqyah itu hakikatnya adalah bacaan ya. Ar-ruqyatu ya, ruqyah itu adalah qira'atu syai'in minal ayatil qur'aniyah wal ad'iyah an-nabawiyah ma'an nafath. Ruqyah adalah membaca sedikit atau sebahagian dari ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW disertai dengan tiupan, bukan disertai dengan pukulan ya. Ma'an nafath, bukan ma'ad darb. Jadi ad-darbu, pukulan ya, tepukan, itu adalah di luar hakikat ruqyah yang sesungguhnya. Jadi boleh dilakukan tapi dengan memperhatikan 3 hal tadi ya. Kapan kita harus memukul, kemudian di daerah mana kita boleh memukul, menepuk ya, kemudian bagaimana ukuran atau cara pukulan tersebut yang kita lakukan terhadap pasien. Jadi apabila 3 perkara ini benar-benar dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk memaksa ya jin misalnya agar keluar dari tubuh si pasien, maka lakukanlah secara baik. Nah, jadi kalau ditanya apa gunanya pukulan itu ya, salah satunya adalah untuk memaksa ya, untuk mengeluarkan jin yang berada di dalam tubuh pasien. Jadi kalau jin itu dia tidak boleh disamakan dengan kita sebagai makhluk kasar ya, manusia sebagai makhluk nyata yang apabila kalau kita marah harus dipukul kuat ya, tidak. Jadi pukulan lembut terhadap tubuh pesakit atau tubuh pasien itu akan sangat berpengaruh kepada jin yang merasukinya ya. Bahkan nanti akan ada hal-hal yang dibolehkan lainnya seperti refleksi ya. Jadi kita boleh memijat titik ya, titik saraf yang berkaitan dengan tempat di mana diduga jin itu bersemayam. Nah, maka ini tentu dengan melakukan pijatan secara proporsional ya, bukan memijat sampai kemudian berdarah-darah, tidak ya. Nah, jadi pukulan kemudian pijatan itu ada hal yang boleh dilakukan selama dalam ukuran-ukuran yang normal dan tidak melanggar etika. Jadi itu saja barangkali yang perlu kita perhatikan sebagai peruqyah. Nah, kemudian salah satu fungsi daripada pukulan juga kadang ada kondisi-kondisi di mana saat seseorang itu ingin muntah ya, ingin mengeluarkan suatu
benda dari mulutnya, tetapi kemudian dia mengalami kesulitan, maka perlu kita bantu dengan tepukan-tepukan ringan supaya memberi relaksasi terhadap pasien, sehingga dia kemudian mengeluarkan benda-benda yang ada di tenggorokannya dan seterusnya. Barangkali ini sebagai poin yang kedua ya dari hal-hal yang dibolehkan dalam praktek ruqyah, yaitu melakukan pukulan atau tepukan. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti pada poin ketiga, hal yang dibolehkan dalam ruqyah, yaitu meruqyah atau membacakan ayat-ayat Quran ke dalam air atau benda-benda suci lainnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah kesehatan ya, kelapangan waktu untuk selalu menambah ilmu kita supaya dalam prakteknya kita benar-benar profesional dan tidak bertentangan dengan etika agama dan juga etika sosial kemasyarakatan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.